saya Jenny Dwi Setia dari kelas 12 MIPA 1. Saya ingin menceritakan kembali sinopsis novel yang berjudul Belenggu. Dalam kisah ini diceritakan seorang dokter yang bernama Sukartono yang ingin menikahi gadis cantik dan cerdas yang bernama Sumartini. Awalnya mereka tidak saling mencintai karena ada kesibukan masing-masing, akhirnya mereka menikah. Sukartono yakin bahwa Sumartini adalah pilihan yang tepat untuknya. Namun Sumartini menikahi Sukartono ialah ingin melupakan masa lalunya. Nah, saat itu rumah tangga mereka tidak harmonis. Setiap hari mereka sering bertengkar walaupun mereka tinggal satu rumah. Sukartono adalah seorang dokter profesional. Ia kerja disiplin dan kenal tanpa lelah. Biasanya kalau ada pasien kurang mampu, ia membebaskan biayanya. Namun Sumartini mengira bahwa Sukartono lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Saat itu Sumartini mengira bahwa Sukartono lebih memilih pekerjaan daripada dirinya. Namun akhirnya Sukartono menerima telepon bahwa ada pasien yang sakit keras. Ia lalu menemui pasien tersebut di suatu hotel. Nah, saat Sukartono ke suatu hotel, ia terkejut bahwa pasien itu adalah Rohaya, yaitu teman sekolah dan sahabat kecilnya. Nah, di saat itu Sukartono sembari memeriksa Rohaya bahwa ia bercerita kepada Sukartono bahwa ia dijodohkan oleh orang tuanya dengan pria yang tidak ia cintai. Di saat itu ia lebih memilih jadi janda dan pindah ke Jakarta. Di saat itu, rupanya Rohaya telah jatuh hati kepada Sukartono. Ia telah mengagumi dan mencintai Sukartono. Di saat itulah Sukartono mulai terdiam. Dalam aksinya, Rohaya ingin merayu Sukartono. Sukartono pun lalu terdiam. Sukartono mengira bahwa Rohaya lebih baik dan ramah daripada istrinya. Dalam selangan waktu, Sukartini menemui Rohaya dan ingin melamarnya, tetapi dengan hati yang paling dalam bahwa Rohaya itu yang memiliki sifat lemah lembut dan baik hati dan tidak jadi dilabrak oleh Rohaya. Di saat itu Sukartono pun marah dan ingin bercerai bahwa Sumartini tidak menjadi istri yang lebih baik. Nah, di saat itu Sukartono mengajukan surat cerai, namun Sumartini tidak mau. Dan di saat itu pula Rohaya pergi meninggalkan Jakarta. Dengan berat hati, Sukartono merasa bersalah kepada Rohaya, telah tidak kepada Rohaya. Nah, di saat itu pula Sukartono pun akhirnya tinggal di panti asuhan dan untuk menembus kesalahannya dan akhirnya Sukartono pun ingin berbuat baik kepada orang lain. Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.